Oke, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di sekolah SMP Immanuel tercinta. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat anak-anak di sekolah Immanuel ini. Pada pertemuan kali ini, sebelum Pak Rudi menyampaikan materi MPLS pada hari yang kedua ini, saya perlu perkenalkan diri terlebih dahulu. Kebetulan Pak Rudi di sini diberikan kepercayaan untuk menangani tatipsi sekolah. Jadi yang perlu kalian pahami bersama bahwa tatipsi sekolah itu adalah merupakan kebijakan sekolah di mana setiap sekolah itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain mungkin di dalam pelaksanaannya itu tidak sama di dalam penerapan tatipsi sekolah. Jadi kami berharap sekali kepada anak-anak pada pagi hari ini nanti kita membuat kesepahaman supaya tatipsi itu tidak menjadikan sebuah momok, tetapi ini merupakan pembelajaran kepada kita semua untuk bersama-sama melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi tatipsi secara umum, nanti saya beri penggambaran secara khusus dan secara umum untuk tatipsi ini. Tetapi yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah secara umum yang nanti akan saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, secara umum, secara garis besar, nanti secara detail, nanti anak-anak akan mendapatkan buku tatipsi ini, nanti secara rinci semua aturan apa yang harus dilakukan, harus dikerjakan, nanti anak-anak bisa pelajari di buku tatipsi ini. Jadi tatipsi ini nanti ada buku yang memuat panduan semua kegiatan. Juga di dalam buku tatipsi ini juga ada buku agenda yang nanti anak-anak akan isi setiap harinya. Tentunya di dalam buku tatipsi ini untuk terutama di buku agenda anak-anak tidak bisa mengisi karena kondisi pandemi 19 ini. Tetapi nanti mudah-mudahan secepat mungkin kita akan bisa bertemu secara tatap muka secara langsung pada anak-anak semua, tapi dengan syarat sebelum kita melakukan itu, kita tetap menjaga kesehatan kita. Semoga pandemi ini tidak berlangsung lama. Jadi secepat mungkin nanti kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bertatap muka di sekolah, bersosialisasi bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi doa kita bersama pula. Nah, anak-anak, di dalam tatipsi ini yang perlu disampaikan sebelum kita masuk pada materi tentang aturan-aturan pokok di dalam tatipsi ini, secara umum dulu Pak disampaikan tentang tata tertib sekolah SMP Immanuel. Nah, tata tertib sekolah SMP Immanuel ini hak-hak, terutama hak yang anak-anak akan dapatkan ketika masuk sekolah secara umum. Jadi secara umum hak-hak masuk sekolah ketika nanti kita sudah normal kembali di dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa 15 menit sebelum pelajaran dimulai? Harapannya anak-anak sudah siap untuk memulai aktivitas belajar sekolahnya. Jadi hak anak masuk sekolah ini itu merupakan hak kita semua. Jadi salah satu hak yang akan anak-anak lakukan adalah anak-anak harus datang ke sekolah itu paling tidak 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian hak yang lain, yang kedua adalah tentang izin masuk sekolah.
tentang izin masuk sekolah, paling tidak kalau ya kita berharap bahwa anak-anak nanti di dalam pelaksanaannya semuanya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai selesainya nanti tidak ada yang tidak masuk sekolah. Tetapi ada beberapa hal di luar kendali kita, kadang mungkin kita ada sakit dan sebagainya, atau ada izin perlu ada kepentingan keluarga dan sebagainya, ini bisa dibuat terlebih dahulu, bisa diisi nanti di dalam buku agenda. Jadi nanti kalau misalnya jauh hari kita sudah tahu akan tidak masuk sekolah karena ada kepentingan, jadi anak-anak nanti bisa mengisi di dalam buku agenda yang sudah nanti akan anak-anak dapatkan. Jadi dalam buku agenda ini nanti anak-anak bisa pelajari bersama bahwa segala sesuatu semuanya tercantum di situ. Ya. Jadi nanti ketentuan-ketentuan tentang kegiatan pembelajaran, kegiatan-kegiatan tentang aturan-aturan sekolah apa yang harus dilakukan dan sebagainya, nanti semua anak-anak bisa pelajarinya di sini. Di dalam buku agenda yang nanti tentunya anak-anak akan dapatkan satu persatu. Ya. Kemudian kewajiban peserta didik dalam hal ini adalah anak-anak ini secara umum, ya. Perlu disampaikan bahwa ini adalah secara umum saja, tetapi nanti secara khusus anak-anak bisa pelajari di dalam buku tatip atau buku agenda yang nanti akan anak-anak dapatkan. Yang jelas ketika anak-anak mengenyam pendidikan di sekolah, yang pertama jelas kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Siswa. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tentunya yang sudah menjadi pembiasaan di SMP Immanuel itu adalah mengikuti renungan setiap pagi. Makanya sebelum pembelajaran dimulai, kenapa 15 menit anak-anak harus sudah tiba di sekolah, harapannya anak-anak bisa bersama-sama mengikuti renungan pagi bersama-sama karena itu menjadi makanan rohani kita. Dan yang kedua, kewajiban peserta anak-anak sebagai peserta didik di SMP Immanuel adalah mendukung semua program sekolah. Di samping mengikuti kegiatan ibadah yang dilakukan di SMP Immanuel itu dilakukan setiap hari Jumat pagi. Jumat pagi kita akan melaksanakan ibadah bersama karena kita adalah satu lingkup naungan bersama, maka nanti untuk ibadah itu dilakukan mulai dari kelas kecil, dalam hal ini mulai dari playgroup, SD, kelas kecil, kelas 1, 2, 3 itu tempat terpisah, kemudian kelas 4, 5, 6 sampai jenjang pada SMA, untuk ibadahnya itu dilakukan secara bersama-sama di ruang aula. Nah, untuk kegiatan ibadah bersama ini tetap nanti anak-anak akan membuat sebuah resume hasil ibadah itu. Dari hasil resume itu nanti akan dikumpulkan, dijadikan satu, nanti akan masuk pada kegiatan, masuk pada materi kegiatan agama. Jadi anak-anak tetap berkewajiban untuk meresume hasil dari kegiatan yang anak-anak dapatkan setiap hari Jumat. Nah, di samping hari Jumat, kegiatan ibadah bersama itu juga dilakukan pada hari Senin. Hari Senin minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi untuk ibadah bersama itu dilakukan setiap hari Jumat dan hari Senin. Untuk yang hari Senin itu dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk minggu yang kedua dan minggu keempat itu dilakukan untuk pelaksanaan upacara bersama. Nah, kemudian anak-anak tentang kegiatan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, kewajiban anak-anak tetap mendukung program sekolah. Jadi kewajiban anak-anak tetap mendukung program sekolah. Banyak hal yang menjadi program-program sekolah, salah satunya bisa menjadi anggota OSIS, kemudian melaksanakan bersih sekolah,
itu merupakan kewajiban-kewajiban anak-anak dalam mendukung program sekolah. Nah, di samping mendukung program-program sekolah, tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan anak-anak lakukan dan dapatkan. Semuanya pada intinya adalah nanti bersama-sama memberikan bekal kepada anak-anak di dalam meningkatkan iman takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewajiban peserta anak didik yang kedua adalah anak-anak melaksanakan budaya lingkungan sekolah. Jadi melaksanakan budaya lingkungan sekolah ini yang menjadi budaya karakter kita adalah selalu memberikan senyum, memberikan salam kepada Bapak Ibu guru semua, tanpa memandang bahwa setiap semua unit berkewajiban kepada Bapak Ibu semua, anak-anak memberikan senyum maupun sapa. Tentunya juga memberikan salam. Tentunya hal yang lebih penting adalah yang kita lakukan adalah sikap sopan dan santun. Itu menjadi karakter budaya anak-anak selama anak-anak mengenyam pendidikan di sekolah SMP Immanuel Batu ini. Kemudian hal yang penting adalah menghormati Bapak Ibu guru. Itu sudah menjadi cerminan kepribadian anak-anak di SMP Immanuel Batu, dimanapun berada, sikap hormat kepada Bapak Ibu guru, orang tua maupun masyarakat itu adalah menjadi budaya kita. Jadi ini kita akan pertahankan terus supaya ini sudah menjadi pembiasaan kita, budaya kita untuk selalu menerapkan ini, yaitu budaya senyum, budaya sapa, salam, sopan, dan santun. Ini sudah menjadi kebiasaan kita, pembiasaan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi karakter kita dimanapun kita nanti akan berada, di masyarakat pun nanti kita akan menerapkan pola-pola ini. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas. Ini yang Pak disampaikan anak-anak ini secara umum, secara garis besar saja. Nanti secara khusus anak-anak bisa pelajari dan anak-anak bisa dapatkan di dalam buku panduan, buku catatan, buku tata tertib ini. Semua nanti di situ ada semua. Jadi mulai dari visi misi sekolah kita, motonya, kemudian ada tata tertibnya, semua hak-hak anak-anak selama anak-anak bersekolah di SMP Immanuel itu semuanya tercantum di sini, termasuk hak kalian untuk mendapatkan pembelajaran, kemudian hak ingin tahu informasi tentang nilai kepada Bapak Ibu guru semua, semuanya ini ada di dalam buku panduan, buku tata tertib sekolah ini. Nah, kemudian larangan jelas, di samping kita akan melakukan semua apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, tentunya tetap ada larangan-larangan secara khusus yang menjadi prioritas bagi siswa-siswa yang bersekolah di SMP Immanuel. Yang pertama itu jelas, merokok itu dilarang sangat keras di sekolah kita, apalagi mengedarkan, apalagi sampai mengkonsumsi narkoba. Itu bukan menjadi cerminan dan bukan menjadi ini merupakan cerminan bagi sekolah, ini merupakan larangan keras di sekolah kita. Jadi membawa rokok, apalagi mengkonsumsi, membawa obat-obat terlarang, itu merupakan larangan di sekolah kita karena kita memang memiliki sebuah kerjasama MOU kita dengan Badan Nasional Anti Narkoba Kota Batu. Kita eksis di situ dan kita di sekolah kita juga ada Satgas Anti Narkoba. Dan Satgas Anti Narkoba ini tentunya berasal dari anak-anak semuanya. Siapapun boleh mengajukan diri untuk menjadi petugas Satgas Anti Narkoba. Kemudian larangan yang sangat keras di sekolah kita adalah membawa atau menonton, baik itu berupa gambar atau berupa audiovisual yang bersifat pornografi. Ini
ini bukan merupakan cerminan sekolah kita, karena karakter kita, visi kita SMP Immanuel ini adalah berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani, yaitu dengan menerapkan 5S tadi, disiplin, dan tentunya kita akan cinta lingkungan, kreatif, dan berprestasi. Ini nanti kita akan menuju pada misi kita, karena motto kita adalah today is better than yesterday. Jadi hari ini yang kita lakukan mudah-mudahan untuk besok itu menjadi lebih baik kembali. Nah, anak-anak, yang Pak disampaikan tadi tentang hak-hak kalian secara umum, hak-hak kalian selama menjadi seorang pelajar, selama menjadi seorang siswa di SMP Immanuel, kalian mendapatkan hak untuk mendapatkan pembelajaran, kemudian kalian juga mempunyai hak untuk meminjam buku di perpustakaan, kemudian kalian juga mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling. Ini merupakan hak-hak yang kalian akan dapatkan di sekolah SMP Immanuel ini. Jadi di samping kalian sudah memberikan kontribusi kepada sekolah, kalian juga memiliki hak-hak yang sama satu sama lain tanpa membedakan latar belakang, budaya, suku, dan sebagainya, karena ini semua kita berikan sama untuk hak-hak kalian. Jadi hak-hak ini mudah-mudahan kalian pergunakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, supaya semua bisa merasakan bahwa ketika kalian mendapatkan pembelajaran itu di sekolah, tidak ada perlakuan yang istimewa, semua mendapatkan hak-hak yang sama. Nah, anak-anak, sekarang Pak Di akan masuk pada aspek-aspek kepribadian di dalam tatipsi. Kalau nanti kalian pelajari bersama di dalam aspek-aspek kepribadian tatipsi itu memuat beberapa aspek, memuat tentang jenis-jenis pelanggaran, dan juga memuat tentang skor-skor yang ada setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Nah, sebelum masuk ke sana, untuk aspek penilaian kepribadian tatipsi ini kita kategorikan ke dalam 3 kelompok, ya. Jadi tentang aspek penilaian kepribadian ini kita bagi dalam 3 kelompok, yaitu tentang kelompok yang pertama tentang kelompok kelakuan, yang kedua itu adalah kelompok kerapian, yang ketiga adalah kelompok kerajinan. Nah, dari masing-masing kelompok ini, mulai dari kelompok kelakuan, kelompok kerapian, dan kelompok kerajinan ini, masing-masing memiliki jenis tingkat pelanggaran yang ada. Jadi saya ulang sekali lagi, supaya nanti anak-anak bisa memahaminya, dan anak-anak nanti akan bisa paham dengan setiap aspek kelompok ini, termasuk jenis pelanggaran dan skor-skornya yang ada. Nanti anak-anak bisa lihat di dalam buku panduan buku tata tertib sekolah yang nanti akan anak-anak dapatkan. Nah, setiap kelompok ini memiliki jenis pelanggaran yang berbeda-beda antar kelompok yang satu. Salah satu contoh tentang kelompok kelakuan, ya, tentang kelompok kelakuan, kita utamakan yang utama adalah misalnya memiliki skor yang paling tinggi itu adalah memalsukan tanda tangan. Bisa dalam hal ini memalsukan tanda tangan itu kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolahnya dipalsu, atau bisa juga tanda tangan wali kelasnya yang dipalsu, bisa juga tanda tangan guru kelasnya dipalsu,
atau bisa juga surat tanda tangan orang tua itu dipalsu. Ini kalau misalnya anak-anak melakukan ini berarti memiliki skor yang tinggi. Ya, di situ nanti ada skor 50. Nanti untuk rentang skor itu bersifat akumulatif. Jadi bersifat akumulatif, nanti skor maksimal setiap skor itu ada berupa sanksi-sanksi yang nanti akan anak-anak dapatkan, ya. Nanti sanksi-sanksi, oh skor sekian sampai sekian, nanti sanksinya apa? Nanti skor-skor itu akan anak-anak bisa lihat secara maksimal dan bisa dipelajari dalam buku-buku tatipsi nanti. Kemudian jelas membawa obat terlarang itu mendapatkan skor yang tinggi, apalagi mengganggu kelas, itu masuk di dalam sikap kelompok kelakuan. Salah satu sikap kelompok kelakuan melakukan bully gitu ya, membuli temannya sendiri, itu kan beresiko menjatuhkan mental temannya, itu nanti mendapatkan skor yang tinggi juga. Jadi kami berharap anak-anak tidak melakukan hal tersebut, tetapi anak-anak akan melakukan hal-hal yang positif, satu sama lain saling mensupport, mendukung apapun kondisi teman-teman kita. Kita tidak melihat kenapa mereka seperti itu, tetapi kita akan memberikan bahwa pelayanan yang sama terhadap anak-anak semua. Ya, kami berharap sekali bahwa buku catatan tata tertib sekolah ini anak-anak tidak ada pelanggaran sama sekali, karena nanti kalau misalnya dalam satu semester atau 1 tahun pelajaran berjalan, ketika tata tertibnya itu tidak ada catatan pelanggaran sama sekali, maka sekolah akan memberikan penghargaan reward kepada anak-anak semua, bisa dalam bentuk sertifikat dengan catatan tata tertib terbersih, dan itu menjadi bekal kepada anak bahwa anak-anak ini ketika lulus dari sekolah, oh anak-anak ini memiliki catatan kepribadian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak kemudian kita masuk pada kelompok kelakuan ya anak-anak. Untuk kelompok kelakuan ini jelas sekolah memiliki standar, terutama dalam hal penampilan. Kita memiliki standar baku untuk terutama tentang rambut. Jadi rambut yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Ketentuan sekolah jelas pertama itu rapi, tidak dicat dan sebagainya. Kemudian memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah, karena setiap sekolah memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tetapi kita sekolah memiliki standar yang baku, baik dalam hal potongan rambut maupun tentang pemakaian seragam sekolah, maupun kegiatan upacara bendera sekolah. Ini wajib bagi anak-anak semua untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang sudah sekolah programkan, karena anak-anak berkewajiban mendukung semua program-program sekolah kita. Nah, yang terakhir anak-anak, tentang kelompok kerajinan. Di dalam tatipsi itu memang kita bagi dalam 3 kelompok. Salah satunya tentang kelompok kerajinan membolos itu merupakan pelanggaran juga. Kemudian tidak mengikuti kegiatan ekstra itu juga merupakan pelanggaran. Kemudian tidak melaksanakan piket kelas itu juga merupakan pelanggaran. Tentang masalah berapa jumlah skor yang ada, pelanggaran-pelanggaran itu ini hanya sebagian kecil. Nanti anak-anak bisa lihat di dalam buku panduan tata tertib sekolah. Jadi ini anak-anak semua, mari tata tertib sekolah ini nanti kita
lakukan bersama-sama, butuh kita kerjasama, Bapak Ibu guru, semua akan berjalan dengan baik, tata tertib sekolah ini, dan tentunya ini membutuhkan dukungan dari anak-anak semua. Butuh kerjasama, tentunya kerjasama yang baik untuk membuat tata tertib ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini anak-anak nanti yang bisa Pak disampaikan untuk materi MPLS di dalam materi tata tertib sekolah ini. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, meskipun di rumah tetap menggunakan masker, supaya kalau keluar rumah kita tetap menggunakan masker tentunya, jaga jarak, social distancing, dan tentunya kita akan menjaga kesehatan kita. Supaya apa yang menjadi program pemerintah kita berharap nanti anak-anak bisa kembali sekolah seperti sedia kala. Sukses sekali, tetap semangat meskipun di rumah, dan tentunya kita akan selalu jaga kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semuanya.